Pada asana Pamandali. Om Swastiastu. Ayo anak-anak, kalau sebelum kita mulai pelajaran, tolong untuk ketua kelas pimpin doa ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, silakan duduk. Oke anak-anak, apa kabar hari ini? Baik. Oke, anak semuanya baik. Sebelum mulai pembelajaran, guru akan absen dulu ya untuk anak-anak yang hadir. Tolong angkat tangannya. Yang pertama, anak Panji. Hadir Bu. Dina Aulia Putri. Hadir Bu. Igede Pandu Kusuma. Kadek Chandra. Kadek Dwi Sucaya. Hadir Bu. Linda. Hadir Bu. Kali ini. Industri. Dia Aprilia. Hadir Bu. Nadia. Hadir Bu. Satya. Hadir Bu. Oke, berarti yang tidak masuk hanya satu orang ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran hari ini, untuk pembelajaran minggu lalu, apakah anak-anak sudah paham? Oke, jadi pembelajaran tema 4 kemarin kita sudah lewati dan juga anak-anak sudah pahami. Sekarang kita akan memasuki pembelajaran tema 5. Oke, anak-anak bisa lihat ke slide ya. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini adalah bisa dilihat di slide ya. Jadi pembelajaran hari ini kita akan masuk ke tema 5, yaitu tema 5 adalah wirausaha. Di sub tema 1 kita akan mempelajari tentang kerja keras yang berbuah kesuksesan. Nah, itu dia tema 5. Anak-anak sudah bawa buku tema 5-nya? Sudah. Oke, kalau begitu, coba dilihat diperhatikan ke slide dulu ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, guru akan memberikan sedikit gambaran tentang tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, anak-anak di sini akan mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN, negara secara terperinci. Nah, yang kedua, tujuannya adalah dengan mengamati gambar, bereksplorasi dan berdiskusi, siswa mampu membedakan macam-macam magnet secara benar. Yang ketiga, ada dengan membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi berbagai jenis teks formulir. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari tentang 3 muatan pelajaran. Yang pertama adalah muatan IPS, yang kedua adalah pelajaran IPA, yang ketiga adalah bahasa Indonesia. Nah, itu yang kita akan pelajari hari ini. Anak-anak sudah siap atau belum? Sudah. Kalian lihat dulu ya. Lanjut. Pada muatan IPS kita akan mempelajari tentang ASEAN. Anak-anak pernah dengar tidak kata ASEAN itu apa? Dengar ya. Oke, coba dibuka bukunya halaman. Kita sambil melihat buku ya. Halaman 4. Oke, di halaman 4 itu ada tentang ASEAN. Ada yang tahu tidak ASEAN itu apa ya? Ada yang tahu ASEAN itu apa? Oke, karena belum ada yang tahu, jadi ASEAN itu adalah singkatan kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nation. Nah, jadi untuk pengertiannya, jadi ASEAN itu adalah suatu perserikatan atau organisasi antar bangsa yang wilayahnya berada di Asia Tenggara. Nah, untuk negara kita berada di Asia Tenggara atau tidak? Berada di Asia Tenggara ya. Oke, untuk ASEAN, ada yang tahu tidak negara-negara apa saja yang ada di tergabung dalam ASEAN ini? Ada 10 negara, ada yang tahu tidak? Ada yang tahu? Tidak tahu, ya sebelum datang di sini. Nah, di sini ada beberapa negara yang masuk menjadi anggota ASEAN. Jadi ada 10 negara. Yang pertama ada Indonesia. Termasuk dalam serikat ASEAN. Nah, anak-anak sekarang sudah tahu pengertian dan juga negara-negara apa saja yang masuk dalam ASEAN. Nah, sekarang guru ingin kalian membuat satu kelompok dengan teman sebangku, ya. Jadi tugasnya adalah carilah tujuan dari terbentuknya akta. Nah, silakan diskusikan dengan kelompok U. Diberikan waktu 10 menit. Bisa dikerjakan anak-anak? Bisa. Oke, kalau begitu silakan dikerjakan dengan kelompoknya. Oke, waktu
AFTA adalah sebagai berikut. 1. Menarik para investor asing dan untuk meningkatkan perdagangan di antara negara-negara ASEAN. 2. Untuk meningkatkan daya saing perekonomian di antar negara-negara ASEAN atau Asia Tenggara dengan cara menjadikan ASEAN sebagai basis produksi pasar dunia. Oke, itu tadi hasil diskusi teman kalian. Kasih tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Nah, tadi benar sekali yang dijelaskan oleh teman kalian. Jadi, tujuan utama dari AFTA adalah untuk menarik para investor asing untuk meningkatkan perdagangan di ASEAN serta negara-negara ASEAN. Untuk meningkatkan juga daya saing perekonomian antar negara ASEAN atau Asia Tenggara dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi lalu pasar dunia. Itu dia tadi sudah bagus. Jadi kalian sudah mengerti ya. Kalau begitu, guru akan melanjutkan pelajarannya, yaitu yang kedua tentang muatan pelajaran IPA, yaitu tentang magnet. Nah, di sini dijelaskan, kalian pasti pernah lihat magnet kan? Jadi magnet itu adalah suatu benda yang dapat menarik benda-benda tertentu yang ada di sekitarnya. Jadi magnet itu dia bisa menarik benda. Itu bendanya tidak sembarang benda yang bisa ditarik. Jadi itu adalah yang memiliki kutub selatan dan kutub utara. Itu yang bisa ditarik. Jadi itu adalah magnet. Nah, pada magnet itu terdapat ada kutub magnet. Nah, di kutub magnet itu masing-masing memiliki daya magnet yang kuat. Jadi simbol dari magnet ini namanya S itu apabila ada S dan N. Itu dia. Jadi north dan south, jadi south dan selatan dan utara. North and S. Itu dia simbolnya. Jadi dia ada dua kutub magnet. Jadi mereka saling berlawanan, sama seperti contoh yang sudah digambarkan di depan. Ini dia ada ada kutub magnetnya. Terus yang selanjutnya, nah, bentuk dari magnet. Nah, kalian pasti pernah melihat bentuk magnet yang ini. Yang pertama adalah magnet ladang. Yaitu magnet itu berbentuk seperti kapal kuda. Yang berbentuk seperti kapal kuda. Yang kedua adalah magnet batang. Jadi magnet batang seperti batang yang berbentuk saja seperti batang. Yang memiliki dua fitur yang berbeda. Yang kedua adalah magnet U. Nah, sesuai namanya, magnet ini berbentuknya seperti huruf U. Yang selanjutnya adalah magnet keping. Jadi magnet keping ini benar memiliki satu rangkaian. Jadi yang berbentuk bulat seperti kepingan uang logam. Terus yang selanjutnya adalah magnet jarum. Jadi magnet jarum ini tidak seperti jarum, tapi ujungnya meruncing seperti jarum, makanya disebut magnet jarum. Yang terakhir adalah magnet silinder. Jadi silinder itu berbentuk nabur, tapi dia memiliki dua kutub yang berbeda. Itu tadi yang berbeda. Bentuk magnet. Ada yang pertanyaan tidak? Sudah jelas tidak? Sudah. Nah, jadi itu adalah bentuk-bentuk magnetnya. Nah, karena anak-anak sudah bisa dimengerti, sekarang guru ingin memberikan tugas untuk latihan pembelajaran muatan IPA. Jadi sekarang minta lagi buatlah kelompok diskusi dengan teman sebangkumu, yaitu tentang sifat-sifat dari magnet. Guru akan berikan waktu 10 menit untuk diskusi. Setelah itu kalian akan mempresentasikan ke depan. Oke, silakan. Ayo dikerjakan dulu. Oke, waktunya sudah habis. Siapa yang mau maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Oke, Dena dan Sri Putri, silakan. Ayo. Diskusi kami adalah 1. Dua kutub yang sejenis jika didekatkan akan tolak-menolak. 2. Kutub yang tidak sejenis apabila didekatkan akan tarik-menarik. 3. Magnet memiliki bentuk yang bermacam-macam. Ada magnet batas, magnet jarum, magnet U, magnet tabung, dan lain-lain. 4. Magnet hanya bisa menarik benda yang terbuat dari besi atau baja. 5. Benda yang tidak dapat ditarik magnet adalah benda yang tidak terbuat dari besi, yaitu kayu, plastik, dan karet. 6. Jika magnet digantung bebas, perlahan-lahan akan mengarah ke utara dan selatan. Oke, itu tadi hasil diskusinya ya. Ya, sudah bagus sekali. Coba kasih tepuk tangan untuk. Nah, itu tadi ya. Sifat-sifat dari magnet. Nah, sifat-sifat dari magnet itu magnet akan saling menarik jika dia benda itu terbuat dari besi dan baja. Untuk plastik, karet, dan yang lain-lain itu tidak bisa. Itu dia salah satu sifat-sifat dari magnet. Terus juga untuk kekuatan daya tarik magnet terletak pada kutubnya. Nah, selanjutnya magnet sejenis akan tolak
kedua adalah formulir. Jadi adalah lembar isian yang berisi identitas biasanya. Identitas diri kalian tulis di formulir. Setelah itu bagian-bagian formulir itu ada 3. Yang utama adalah bagian kepala formulir. Jadi pada saat di bagian kepala formulir ini berisi identitas diri, yaitu berisi nama, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, dan juga identitas diri kalian. Itu dia yang bagian kepala. Yang kedua adalah bagian isi. Bagian isi adalah pengisian formulir ini disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya kalian ingin mendaftarkan diri sebagai peserta ekstra kurikuler menari. Nah, disuruh mengisi formulir biasanya ditamakan kenapa kalian ingin mengikuti ekstra kurikuler menari, kenapa kalian ingin bergabung bersama ekstra kurikuler. Itu dia contohnya. Terus yang ketiga ada bagian ekornya. Nah, biasanya diisi dengan pernyataan atau nama lengkap pengisi formulir dan juga diisi tanda tangan. Nah, di sini anak-anak sudah punya tanda tangan kan? Tanda tangan itu diisi di paling terakhir bagian formulir. Nah, ini ada satu contoh dari formulir. Nah, bisa dilihat di sana. Nah, biasanya formulir itu ada di kotak-kotak itu. Nah, di bagian kotak-kotak itu adalah bagian isinya. Juga di bagian atas itu dia berisi nama, berisi data diri kalian yang bisa menunjukkan bahwa formulir ini adalah milik kalian. Dan yang terakhir di bagian ekor itu dikuatkan dengan isi tanda tangan dan juga nama lengkap kalian. Itu dia. Bisa dipasang sampai sana? Bisa. Oke. Sekarang karena sudah buku dijelaskan, silakan kita lihat LKS kalian halaman 6. Nah, di sana ada beberapa contoh formulir. Nah, guru ingin kalian untuk mengidentifikasi jenis formulir apakah yang ada di gambar tersebut. Oke. Sekarang tolong bentuklah kelompok bersama teman sebangku kalian. Nanti hasilnya dipresentasikan lagi di depan. Oke, guru berikan waktu 10 menit untuk berdiskusi. Oke, waktunya sudah habis untuk 10 menit. Oke, sekarang mau maju untuk mempresentasikan hasilnya. Kamu maju. Oke, Hari dan Eva akan maju. Hasil diskusi kami adalah jenis-jenis formulir yang pertama adalah jenis formulir pendaftaran. Jenis formulir yang kedua adalah jenis formulir kartu pos. Jenis formulir yang ketiga adalah jenis formulir wesel pos. Jenis formulir yang keempat adalah jenis formulir slip bank. Oke, slip bank ya. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Oke, tadi itu sudah benar yang dipresentasikan oleh teman kalian. Jadi untuk yang pertama itu adalah jenis apa ya? Formulir ya. Terus yang kedua adalah formulir kartu pos. Ya, yang ketiga itu adalah formulir wesel pos. Yang terakhir adalah formulir slip bank. Simbang ya, formulir simbang yang keempat. Jadi kalau kalian menang, kalian harus mengisi formulirnya. Oke, untuk selanjutnya guru akan membagikan tugas untuk anak-anak. Nah, tugas ini adalah berisi dari 3 mata pelajaran yang tadi sudah guru jelaskan dan sudah kalian presentasikan. Nah, jadi untuk nanti jawabannya tolong langsung dibuat di buku tulis kalian ya, ditulis di buku tulisnya. Nah, jadi soal ini akan guru bagikan ke anak-anak. Oke, Pandu tolong dibagikan ke teman-temannya ya. Untuk mengerjakannya akan guru berikan waktu 30 menit. Jadi gunakan waktunya sebaik mungkin. Silakan dikerjakan. Dikerjakannya di buku tulis kalian ya. Oke anak-anak, waktunya 30 menit sudah selesai. Nah, siapa yang ingin membacakan hasil dari soal yang sudah diberikan? Untuk di pembelajaran IPA dulu. Untuk di pelajaran IPS dulu IPS. Siapa yang mau? Oke Rena, silakan dibacakan ke depan. Negara yang tidak termasuk ke dalam negara-negara ASEAN adalah B. Korea. Nomor 2. ASEAN merupakan singkatan dari C. Association of Southeast Asian Nations. 3. Apa tujuan ASEAN membentuk kawasan perdagangan bebas dalam kurung AFTA? ASEAN membentuk kawasan perdagangan bebas dalam kurung AFTA agar dapat memacu perekonomian negara-negara ASEAN sehingga mengalami peningkatan. 4. Pada tahun berapa saja Indonesia menjabat sebagai ketua ASEAN? 1976, 2003, dan 2011. Oke, nah tadi sudah benar ya apa yang dibacakan oleh Rena. Oke, silakan duduk dulu Rena.
Yuk, silakan maju. Yang keras ya. Materi pelajaran IPA 1. Benda yang mampu menarik benda-benda di sekitarnya disebut C. Magnet. 2. Magnet hanya dapat menarik benda yang terbuat dari D. Besi dan baja. 3. Apa yang dimaksud medan magnet? Medan magnet ditunjukkan dengan garis-garis gaya magnet. Oke, tadi itu sudah benar jawaban yang dibacakan oleh Chandra. Oke, Chandra silakan duduk. Nah, selanjutnya adalah materi pembelajaran bahasa Indonesia. Siapa yang mau membacakan hasilnya? Oke, Rian. Ayo, Rian. Bacakan ya yang keras. Materi pembelajaran bahasa Indonesia 8. Isi formulir adalah A. Informasi diri. 9. Bentuk formulir ada bermacam-macam kecuali D. Brosur. 10. Sebutkan bagian-bagian formulir. Bagian kepala, bagian isi, bagian ekor. Oke, sudah baik sekali. Nah, tadi itu sudah benar jawaban dari teman-teman kalian ya. Ayo, kita kasih tepuk tangan dulu. Sudah bagus ya, tadi kalian sudah bisa mengerti untuk pelajaran kali ini anak-anak ya. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, adakah anak-anak yang bisa membantu guru untuk memberikan kesimpulan? Oke, Tiara, coba berdiri ya. Kesimpulan pelajaran hari ini, mengetahui tentang ASEAN lebih jelas, tahu tentang jenis-jenis bentuk magnet, paham dan tahu jenis formulir. Oke, itu tadi yang sudah kita pelajari. Jadi yang pertama, kita sudah mempelajari tentang ASEAN. Paham tentang ASEAN? Sudah. Itu dia tentang ASEAN. Yang kedua, kita sudah mempelajari tentang magnet. Nah, jadi di materi depan kita sudah mempelajari tentang bentuk magnet, jenis-jenis magnet, itu dia. Yang terakhir, kita juga sudah mempelajari tentang